Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku pengasuh Pondok Pesantren Umi bin Putri, Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Hajah Mimah Falasifah. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Dr. Khairatul Hidawati selaku pencetus metode belajar pasti aksi literasi. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Idomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Umi bin Putri, dan yang saya sayangi kedua orang tua saya serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menerangkan tentang profil singkat dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Langsung saja, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini didirikan pada tahun 1966 melalui akte notaris nomor 3, yakni tanggal 6 September 1966 di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Langsung saja kita menjelaskan pada sejarah dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini. Yang pertama yaitu periode perintisan pertama. Dulu pada tahun 1825 di desa yang jauh dari keramaian kota Jombang, datanglah seorang pendekar yang alim ulama, yakni beliau bernama Kiai Haji Abdus Salam atau biasa dipanggil dengan Mbah Soiha. Mbah Soiha ini datang pada sebuah desa tersebut yang dulunya desa tersebut adalah hutan belantara, yang kemudian selama kurang lebih dari 13 tahun Mbah Soiha ini bergelut dengan semak belukar tersebut, yang akhirnya dari desa biasa, dari masih hutan belantara menjadi perkampungan yang bisa dihuni oleh komunitas masyarakat. Kemudian pada tahun 1838 Mbah Soiha ini membangun pondok kecil untuk tempat berdakwah beliau serta untuk tempat para santrinya. Banyak yang mengatakan pondok ini adalah pondok Selawi karena memang pondok ini dihuni oleh santri yang berjumlah 25. Dan ada yang mengatakan pondok ini adalah pondok Telu karena memang bidang keilmuan yang diajarkan ada 3, yaitu ilmu syariat, ilmu thariqat, dan ilmu kanugrahan. Selain bidang ilmunya dinamakan pondok Telu karena memang bangunannya memiliki 3 loket. Langsung pada periode perintisan kedua, ketika Mbah Soiha atau Kiai Haji Abdus Salam semakin berusia lanjut, akhirnya kepengurusan pondok pesantren pun diserahkan kepada kedua menantunya, yaitu Kiai Haji Usman dan Kiai Haji Said. Kiai Haji Usman mengasuh atau memegang pondok Selawe yang berada di timur sungai, sedangkan Kiai Said membangun pondok baru yang tidak jauh dari pondoknya Kiai Usman atau pondok Selawe. Nah, Kiai Usman itu lebih menitik beratkan ajaran-ajarannya dengan ajaran yang berbau syariat, sedangkan Kiai Said Kiai Usman lebih menitik beratkan ajarannya dengan ajaran yang berbentuk thariqat, sedangkan Kiai Said lebih menitik beratkan ajarannya dengan ajaran yang berbau syariat. Oleh karena itu, pondoknya Kiai Usman biasa dijuluki dengan pondok thariqat, sedangkan pondok Kiai Said biasa dijuluki dengan pondok syariat. Setelah dari periode perintisan, kita lanjut ke periode pengembangan. Yang pertama yaitu ada periode pengembangan pertama. Ketika Kiai Said dan Kiai Usman wafat, Kiai Usman tidak ada yang melanjutkan karena memang Kiai Usman tidak memiliki putra laki-laki. Sedangkan pondok Kiai Said diasuh atau diserahkan kepada putranya, yaitu Kiai Hasbullah. Lalu bagaimana dengan santri Kiai Usman? Nah, sebagian santri dari Kiai Usman diboyongkan atau dipindah kepada kepengasuhan Kiai Asy'ari yang berada di Desa Keras, Tebuireng. Lalu sebagian yang lain diboyongkan pada kepengasuhan Kiai Hasbullah di Desa Kapas. Sedangkan untuk pusat thariqahnya diketuai oleh Abdullah mantunya sendiri. Lanjut pada periode pengembangan kedua. Periode pengembangan kedua
kedua ini, pada tahun 1914 Kiai Abdul Wahab pulang dari studinya dari kota Mekah dan melakukan pembaruan dari pondok pesantren Bahrul Ulum. Lalu pada 1915 Kiai Abdul Wahab membangun madrasah yang dinamai dengan Madrasah Mubdilfan. Lalu kemudian ketika Kiai Hasbullah wafat pada tahun 1920, kepengasuhan diserahkan kepada Kiai Abdul Wahab dengan dibantu dengan kedua adiknya, yaitu Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdul Rahim. Kiai Abdul Hamid lebih berkonsentrasi kepada pengelolaan pondok, sedangkan Kiai Abdul Rahim lebih berkonsentrasi kepada pengelolaan madrasah. Nah, sedangkan Kiai Abdul Wahab lebih berkiprah kepada organisasi sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi diskusi, yaitu Taswirul Afkar, dan beliau juga mendirikan organisasi baru, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon, yang berganti nama menjadi Nahdlatul Ulama, yang berkembang sampai sekarang ini. Lalu poin baru untuk meninggikan derajat para perempuan pada tahun 1942 atas perintah dari Nyai Latifah, akhirnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendirikan pondok putri, yaitu Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah. Lanjut pada periode pengembangan ketiga. Pada tahun 1942, Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdul Rahim memanggil 4 orang santrinya. Pada tahun 1942, Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdul Rahim memanggil salah seorang santrinya yang bernama Kiai Abdul Fattah untuk membicarakan tentang regenerasi pengelolaan madrasah. Lalu pada saat Kiai Abdul Rahim wafat, yakni pada tahun 1943, kepengasuhan diserahkan kepada Kiai Abdul Fattah. Merasa semakin banyak santrinya, akhirnya Kiai Abdul Fattah membangun madrasah baru yang dinamai dengan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, yang sekarang berubah menjadi MI, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1944 atau 45, lahirlah Madrasah Putri pertama yang diperakasai oleh Nyai Hajah Raden Mas Wardiyah dengan didampingi dengan Nyai Hasbiyah dan Nyai Masyhudah. Pada tahun 1951, atas restu para sesepuh, akhirnya Kiai Abdul Fattah membangun pondok putri yang dinamainya dengan Pondok Putri Al-Fatimiyah. Lalu pada tahun 1956, beliau Kiai Abdul Fattah juga membangun madrasah yang dinamai dengan Madrasah Muallimin Muallimat 4 tahun. Lanjut, yaitu pada tahun 1956 Kiai Abdul Hamid wafat. Lalu pengelolaan pondok pesantren diserahkan kepada Kiai Abdul Fattah. Sedangkan pengelolaan madrasah diasuh oleh Kiai Ahmad Al-Fatih. Ketika kepengasuhan Kiai Ahmad Al-Fatih, madrasah semakin berkembang. Yang awalnya muallim muallimat 4 tahun menjadi 6 tahun, yang sekarang menjadi muallimin muallimat atas. Lalu kemudian pada tahun 1965, Kiai Abdul Wahab memberikan nama pondok pesantren ini dengan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Ketika tahun 1971, Kiai Abdul Wahab wafat, lalu pengasuhan diserahkan kepada Kiai Abdul Fattah. Kiai Abdul Fattah pada tahun 1974 beliau membangun perguruan tinggi yang dinamainya dengan Perguruan Tinggi Ma'had Al-Ali. Setelah itu ketika Kiai Abdul Fattah wafat, Ma'had Al-Ali pun diserahkan kepada Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab, yang kemudian Kiai Najib pun mengembangkan Ma'had Ali dengan dinamai STIT, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, yang diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Syamsul Huda. Lalu setelah Kiai Muhammad Najib wafat pada tahun 1987, kepengasuhan BU ini diasuh dengan menggunakan sistem kepengasuhan kolektif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kepengasuhan kolektif pada periode pengembangan keempat. Di sini, untuk memaksimalkan manajemen pengelolaan pondok pesantren ini agar lebih terprogram dan terarah, akhirnya lahirlah manajemen pengelolaan pondok pesantren, yaitu antara lain yang pertama yaitu majelis pengasuh, yang kedua pengurus yayasan, dan yang ketiga dewan pengawas.
Dengan menggunakan manajemen ini sudah sekitar 2 periode dilaluinya. Yang pertama, periode pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Sholeh Ahmad Ralat, Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid, yaitu pada tahun 1987 sampai 2006. Ketika beliau wafat pada tahun 2006, akhirnya pengasuhan diserahkan kepada Dr. Rendes Kiai Amanullah pada tahun 2007 sampai 2008. Yang pada saat itu juga Kiai Amanullah menjabat sebagai ketua IKAGU, yaitu Ikatan Alumni Bahrul Ulum. Serta beliau juga mendirikan pertemuan umat ulama dan umarok se-Jawa Madura. Lalu ketika Dr. Andes Kiai Haji Amanullah wafat, akhirnya kepengasuhan pun diberhentikan sampai berakhirnya 2009 tersebut. Lalu diasuh kembali oleh Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab dari 2009 sampai sekarang ini. Yang mana beliau Kiai Muhammad Hasib Wahab tersebut menjadi majelis pengasuh dan Kiai Haji Irfan Soleh menjadi pengurus yayasan, menjadi ketua yayasan. Ketika pada tahun 2016 yayasan Pondok Pesantren ini Bahrul Ulum sudah mencapai usia 191 tahun dan madrasahnya sudah mencapai usia 101. Sedangkan untuk asramanya sudah ada 37 unit dan untuk unit pendidikan sudah ada 20 unit. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sejarah dari nama lambang Bahrul Ulum. Dulu pada waktu 1965, Kiai Abdul Wahab memanggil 4 orang santrinya untuk mengajukan nama alternatif dari pondok pesantren ini. Yang kemudian 4 orang santri tersebut mengajukan 3 nama, yaitu Bahrul Ulum, Darul Ulum, dan Mambaul Ulum. Dan akhirnya yang terpilih adalah Bahrul Ulum. Setelah itu Kiai Haji Abdul Wahab membuat sayembara untuk membuat logo dari Bahrul Ulum tersebut, yang akhirnya pemenangnya diselipkan ayat dari surat Al-Kahfi ayat 109. Dalam prosesi ritualnya, Kiai Abdul Wahab memanggil seorang santrinya, yaitu Kiai Jamaluddin Ahmad, untuk membacakan panakib. Lalu identitas ini pun menjadi identitas Bahrul Ulum sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang struktur organisasi, yaitu hierarki organisasi dari Bahrul Ulum, diantaranya majelis pengasuh, dewan pengawas, pengurus hariah, dan pengurus bidang atau pengurus departemen. Yang terakhir yaitu sistem pendidikan dalam pondok pesantren Bahrul Ulum. Ada 2 macam. Yang pertama yaitu sistem pendidikan formal dan non formal. Yang formal yaitu menggunakan metode klasik dan menurut kepada kurikulum kementerian. Serta pendidikan formal ini sudah ada 20 unit. Untuk pendidikan non formal menggunakan 2 sistem, yaitu sistem diniyah dan sistem pengajian kitab kuning. Nah, pengajian kitab kuning ini ada 2 metode, yaitu weton dan sorogan. Kalau weton yaitu guru membacakan serta murid mendengarkan, sedangkan sorogan yaitu murid membacakan dan guru membenarkan apa yang dibacakan oleh murid. Sedangkan pendidikan non formal ini sudah pendidikan non formal ini diketuai oleh pengasuh masing-masing dari pondok pesantren. Sudah. Inilah profil singkat dari pondok pesantren Bahrul Ulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Finnur Hafidhoh mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.